Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi dengan Bapak di kuliah online, mata kuliah pemrograman, mata kuliah mikroprosesor ya, pemrograman mikroprosesor. Di semester 3 kali ini bahasan kita adalah instruction set of 8085 atau perintah-perintah yang ada di 8085. Oke. Apa itu sebenarnya set instruksi 8085? Jadi dalam suatu chip mikroprosesor 8085 ini itu ada instruksi atau pola biner yang dirancang di dalam mikroprosesor untuk melakukan fungsi tertentu. Ya, misalnya untuk perintah penjumlahan, pengurangan, ya, perintah logika dan perintah percabangan dan lain-lainnya. Oke, di seluruh kelompok instruksi yang didukung mikroprosesor disebut dengan set instruksi. Jadi ingat, di dalam 8085 itu memiliki 246 instruksi ya. Ya, semuanya itu telah ditanamkan atau di embedded ya di dalam chip mikroprosesor 8085. Nah, setiap instruksi diwakili oleh nilai biner 8 bit ya, karena jalur data dari 8085 itu data 8 bit, maka instruksinya juga 8 bit. Nah, 8 bit nilai biner ini disebut dengan kode off atau byte instruksi ya, byte instruksi. Oke, kita lanjut klasifikasinya apa saja yang menjadi set instruksi dalam mikroprosesor 8085 ini. Yang pertama itu adalah instruksi transfer data ya, perintah-perintah transfer data. Transfer data ini adalah perintah untuk memindahkan data dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya. Dalam hal ini adalah lokasi memori ya. Kemudian instruksi aritmatika ya, seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian ya. Kemudian instruksi logis atau logika untuk AND, OR, XOR ya. Kemudian ada instruksi percabangan, jumping no carry, jumping carry dan lain sebagainya, nanti akan kita bahas satu-satu. Kemudian ada instruksi kontrol atau pengaturan. Nah, jadi itu adalah klasifikasinya ya. Ingat ada 5 ini. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 klasifikasi dari set instruksi 8085. Nah, kemudian instruksi transfer data. Kita masuk ke instruksi transfer data. Jadi instruksi transfer data itu adalah instruksi untuk memindahkan data antar register atau antar memori dan register. Jadi ingat seperti modul yang sudah kalian baca, 8085 itu punya register ya, ada akumulator, ada register B, C, D, E, H, L ya. Kemudian petunjuk ini menyalin data dari sumber ke tujuan. Jadi ada pointernya atau tujuannya ada, kemudian sumber datanya ada. Jadi saat menyalin konten sumber tidak berubah. Jadi instruksi transfer data itu saat disalin ya, sumbernya nggak akan berubah, tetap ya. Jadi dia tidak mengubah sumber. Jadi misalnya memindahkan dari akumulator ke B, jadi isi dari akumulator tidak berubah, dia hanya tersalin ke register B gitu ya. Itu maksudnya ya. Oke, kemudian contoh dari instruksi transfer data ini misalnya mop. Mopnya, instruksi mop ini adalah perintah untuk memindahkan data atau menyalin data dari sumber ke tujuan. Jadi sebenarnya data itu nggak pindah ya, hanya disalin. Tapi di sini instruksinya transfer data. Oke, misalnya mop RD RS. RD itu register destination, RD register destination atau register asal ya. Tujuan ya, tujuan. Destination itu tujuan. Dan RS itu register source, sumber ya, register source. Oke, jadi
Jadi pertama untuk perintah mop itu register tujuannya ditulis pertama, baru kemudian register sumber. Jadi dari kiri, sebenarnya yang pindah itu dari kanan ke kiri. Nah juga dari register tujuan destination dari memori misalnya ya. Nah jadi deskripsi dari perintah ini adalah menyalin atau salin dari sumber ke tujuan. Nah instruksi ini menyalin isi register sumber ke register tujuan ya. Menyalin bahasa Inggrisnya itu mengcopy. Nah isi dari register sumber tidak diubah. Kenapa tidak dirubah? Ya tidak dirubah lah, memang yang dia hanya mengcopy ya, mensalin. Sifat dari perintah move itu ya, dia menyalin saja. Jika salah satu operan adalah lokasi memori, lokasinya ditentukan oleh konten register HL. Jadi kalau misalnya ada memori, memori itu adalah memori yang dituliskan alamatnya itu di register H dan L. Ya, ini contoh misalnya mob B, C atau mob B, M. Nah, kalau mob B, C itu artinya data dari register C di copy, disalin ke register B ya. Kalau mob B, M ini juga artinya data dari register M ya, atau memori M ya, memori yang ada di alamat HL itu disalin ke B. Oke, coba kita buat contoh programnya di coba ya cari simulatornya. Simulator. Oke, kita lihat dulu simulatornya. Kemarin sudah Bapak download ya. Kalian juga semua udah download ya. Simulator 80. Di mana dia? Di download atau di kita lihat dulu. Emulator atau simulator? Coba 80 85 apa saja yang ada. Tidak ada ya. Ini dokumen ya, kita lihat dulu. 8085. Udah Bapak download ya? Simulator atau emulator? Emulator, coba emulator. Ya mana ya? Oke, kita mungkin di tempat yang lain, nanti Bapak cari dulu. Atau belum ada ya? Emulator. Bentar ya, Pak cari emulator. 8085. Iya, kok nggak ada ya? Simulator. Oh, kebingungan dia. Oke, nanti di video berikutnya ya, video praktek saja nanti Bapak buat. Ini masih teori ya. Lanjut aja teorinya dulu, nanti video praktek khusus Bapak buat untuk membuat program ya. Oke, kita lanjut ke struktur transfer data yang lain adalah MPI. Nah, ini MPI
itu pindahkan segera. Ini jadi perintah langsung ya, pengalamatan langsung. Jadi pakai MPI, kemudian datanya ya, ke register mana langsung dipindahkan. Jadi contoh dari perintah MPI ini, RD itu adalah register destination, tujuan. Data adalah data 8 bit. Nah, kalau ini artinya data 8 bit langsung disalin atau dipindahkan segera ke register destination. Demikian juga MPIM, data berarti data diisi ke register memori atau memori ya. Nah, data 8 bit disimpan di register atau memori tujuan. Kemudian jika operan adalah lokasi memori, lokasinya ditentukan oleh konten register HL. Nah, contoh MPIB 57H atau MPIM 57H itu artinya register B diisi dengan data 57, atau MPIM 57H itu artinya data 57 disalin atau dimasukkan ke memori. Oke ya. Itu arti dari perintah MPIB, 57 atau MPIM, 57. Nah, masih transfer data ya. Ada namanya LDA. LDA itu dia membebani akumulator, load to akumulator. Jadi akumulator diisi dengan data yang ada di alamat 16 bit, kemudian diletakkan di akumulator. Jadi isi dari lokasi memori yang ditentukan oleh alamat 16 bit dioperan disalin ke akumulator. Itu perintahnya. Oke ya. Nah, kemudian isi dari sumber tidak diubah. Nah, contohnya misalnya LDA 2034H itu alamat memori 2034 itu isinya dipindahkan ke atau disalin ke register A atau akumulator ya. Oke ya, jadi LDA itu juga pengalamatan langsung. Nah, kemudian instruksi data transfer yang lain lagi LDAX. Nah, kalau LDAX itu tidak langsung ya, dia menggunakan perantara yaitu register B dan D. B, BC pasangannya, D itu DE. Jadi isi pasangan register yang ditunjukkan menunjukkan ke lokasi memori. Kemudian instruksi ini menyalin konten dari lokasi memori tersebut ke dalam akumulator. Isi dari pasangan register atau lokasi memori tidak diubah ya. Contoh LDAXB itu artinya pasangan isi dari memori B dan C itu B berarti LDAXB itu B dengan C ya. Pasangan B itu adalah C, pasangan D adalah E, pasangan H adalah L. Ingat ya. Jadi semuanya adalah berpasangan registernya. Nah, LDAX itu dia menyalin isi pasangan register yang ditunjuk menuju ke lokasi memori. Ya. Jadi instruksi ini menyalin konten dari lokasi memori tersebut ke dalam akumulator. Misalnya B dan C isinya 05 misalnya. Nah, itu akan dipindahkan ke akumulator sehingga akumulator nanti isinya sama dengan 05 juga. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya LXI. Nah, LXI ini dia langsung ya, segera. Jadi tidak melalui perantara. Kalau LX yang tadi tadi kan melalui perantara ya, LDAX. Ini LX itu perintahnya langsung. Instruksi memuat data 16 bit pada pasangan register. Jadi ini pasangan register 2034H ini langsung dipindahkan ke ya ke alamat HL misalnya, pasangan register HL gitu ya. Jadi kalau ini dia langsung. Jadi kalau ada I di belakangnya perintahnya itu biasanya pengalamatan langsung. I itu kepanjangan dari
immediately ya, immediately, langsung. Dalam bahasa Indonesia artinya langsung. Nah, kemudian ada LHLD. Nah, LHLD ini juga pengelambatan tidak langsung ya, karena dia langsung ya. Ini pengelambatan langsung karena ada memori data dalam memori itu langsung ya. Ini LHLD juga langsung. Oke. Jadi perintah LHLD ini adalah menyalin isi dari lokasi memori berikutnya ke register H. Ingat ya, dia ke register H, pasangan register H. Jadi instruksi ini menyalin isi dari lokasi memori yang ditunjukkan oleh alamat 16 bit ke register L. Oke ya, jadi bisa dipahami ya. Nanti kalau diperhatikan kita bisa lihat di video selanjutnya, nanti kita praktekkan satu-satu perintahnya. Nah, masih di instruksi transfer data. Jadi di video ini khusus di instruksi transfer data dulu ya. Jadi pada saat perintah STA, itu STA adalah store akumulator. STA itu simpan akumulator langsung. Jadi alamat 16 bit ya, isi akumulator disalin ke lokasi memori yang ditentukan oleh operannya. Jadi kalau STA 2500 itu artinya store akumulator ke 2500. Jadi isi akumulator disalin ke lokasi memori 2500 hexa. Oke. Kemudian lagi stack. Nah, kalau stack ini dia tidak langsung karena ada perantara register. Nah, isi akumulator disalin ke lokasi memori yang ditunjukkan atau ditentukan oleh isi pasangan register. Jadi misalnya stack B itu pasangan registernya B dengan C ya. Tuh. Dia dalam perintah dia tidak dituliskan BC gitu, tapi dia stack B gitu aja. Ya, dari simpan akumulator ke secara tidak langsung ke alamat memori yang ditunjukkan oleh B dan C. Oke. Kemudian SHLD. Nah, SHLD ini dia tidak langsung juga ya, tapi pasangannya disimpan di H dan L. Ya, isi register L disimpan ke lokasi memori yang ditentukan oleh halaman 16 bit. Kemudian isi register H disimpan ke lokasi memori berikutnya. Jadi misalnya 2550 itu isi dari L, kemudian H diisikan ke 2551. Gitu ya. Jadi ditambah 1 untuk pengisian di H-nya. Jadi walaupun yang ditulis 2550, tapi yang berpengaruh nanti adalah 2550 dan 2551. 2550 untuk L, 2551 untuk H-nya atau register H. Nah, H yang ini apa ini? Ini H ini adalah hexa ya. Perintah ini boleh ditulis, boleh tidak. Kalau di dalam pemrograman nanti H ini boleh ditulis atau tidak ya. Kalau tidak ditulis dia sudah menunjukkan dia hexa. Nah, perintah selanjutnya transfer data adalah XCHG. Nah, XCHG ini adalah perintah untuk menukar HL dengan DE. Jadi isi register H ditukar dengan isi register D, isi register L ditukar dengan isi register E. Jadi XCHG itu saling tukar ya. Nanti bagaimana cara penukarannya kita nanti di video Bapak selanjutnya akan kita praktekkan. Nah, kemudian adalah SPHL. Nah, SPHL ini adalah perintah untuk memuat konten pasangan HL ke dalam SP. SP itu adalah stack pointer. Di dalam 8085 itu ada namanya stack pointer. Nah, nanti pasangan dari konten HL itu akan disimpan atau dimuat ke dalam SP ya. Salin pasangan HL ke stack pointer SP. Perintahnya hanya SPHL gitu saja ya. Oke, kemudian ada XTHL. Nah, XTHL ini tidak pakai operan, dia tukarkan H dengan L dengan tumpukan data atau stack pointer yang ya, stack pointer atau itu ada misalnya isi register L ditukar dengan lokasi yang ditentukan oleh isi SP. Nah, isi register H ditukar dengan lokasi berikutnya, SP tambah 1 ya. Nah, ini kalau ini masih mengambang, artinya kalian masih membayang-bayangkan. Nah, nanti di video selanjutnya kita bisa praktekkan SP itu berapa, SP tambah 1 itu berapa. Kemudian dia akan saling menukar isi L dan H ya.
Nah, kemudian PCHL. Nah, PCHL juga ini adalah memuat menghitung program dengan konten HL. Jadi isi register HL disalin ke penghitung program atau PC counter ya. Penghitung program itu ada di register PC. Nah, isi dari H ditempatkan sebagai byte order tinggi dan isi L sebagai byte order rendah. Nah, contohnya PCHL. Nah, PCHL itu PC itu juga suatu register tadi ya untuk penghitung program. Nah, kemudian ada ini dorong, ini bahasa Indonesia ini push B ya, nanti perintahnya adalah push ya. Sebenarnya push itu adalah perintah untuk pasangan register itu ditempatkan ke tumpukan register sementara, ada tumpukan-tumpukan stack pointer namanya, stack ya, berfungsi dan isi register berkurang dan isi register tingkat tinggi BDHE disalin ke dalam tumpukan. Nah, SP ini kembali dikurangi dan isi register tingkat rendah CEL dan flex bendera ya, disalin ke dalam stack. Nah, perintahnya adalah push B. Jadi isi register B nanti dimasukkan ke stack pointer, nanti bisa diambil lagi gitu. Dia sementara ya, karena memori di dalam 8085 itu terbatas, maka dia ada perintah push pop gitu ya. Oke. Nah, ini perintah pop kebalikan dari push tadi. Nah, kalau push tadi memasukkan ke SP, nah kalau pop itu ngambil lagi. Pop itu adalah mendaftarkan pasangan atau mengambil lagi isinya ya. Isi dari top of stack disalin ke dalam pasangan register. Kemudian isi lokasi yang ditujukan oleh SP disalin ke register order rendah CEL flex. Nah, SP bertambah dan isi lokasi disalin ke register tingkat tinggi BDHA. Nah, ini pop H contohnya ya. Jadi isi dari stack pointer tadi yang sudah di H tadi yang dimasukkan kembalikan lagi ke H. Nah, kalau out ini transfer data juga. Out itu adalah mengeluarkan data ke port ya, 8 bit alamatnya. Out ini juga perintah langsung ya, pengamatan langsung. Jadi salin data dari akumulator ke port. Jadi data sumbernya itu akumulator. Jadi tidak ditulis sumbernya, jadi langsung out ke alamat berapa. Contohnya out 78. Jadi out 78H itu artinya kita mengeluarkan data dari akumulator ke alamat port 78. Oke. Nah, kemudian in kebalikan dari out. Kalau in itu adalah memasukkan data ya dari luar, dari alamat port. Misalnya port in 8CH itu artinya 8C datanya berapa dimasukkan ke akumulator atau disalin ke akumulator. Oke ya. Oke, ini untuk transfer data sementara. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada video ini. Nah, nanti akan video prakteknya akan Bapak upload juga ya. Nah, oke ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup WhatsApp atau di komen. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.